kali ini kita bincang-bincang karir dari seorang akademisi. Kalau sebelumnya di episode sebelumnya kita mungkin dengan C-level di perusahaan komersial dan juga di pemerintahan. Kali ini kita bincang-bincang karir dengan seorang akademisi. Nah, ini point of view yang menarik nih, gimana jika ada pemirsa atau pendengar podcast ini nanti yang berminat menjadi seorang akademisi, bisa mendapatkan sharing pengalaman bagaimana Prof. Taufik Amir meniti karirnya sebagai seorang akademisi. Mungkin bisa sharing di awal dulu gimana kok jadi minat jadi seorang akademisi, apa yang memicu Prof. Taufik Amir nih punya motivasi atau punya keinginan passion menjadi seorang akademisi. Gimana cerita awalnya nih? Terima kasih banyak, Bang Kris. Ini panggil Bang ya sekarang. Kakak kelas di sejak studi di SD ya, di SD, SMP, SMA dan tempat juga waktu di S2. Dan terima kasih udah undang di HR 30 with Chris karena ini bidang HR juga masih lingkup yang saya juga masih ingin belajar dan selalu tertarik lihat postingan baru dari HR 30 with Chris. Jadi saya appreciate untuk Bang Chris nih karena juga kasih peluang untuk kita akademisi untuk share Ya, juga ya di podcast ini. Oke, jadi soal soal kenapa jadi akademisi ya. Saya rasa mungkin saya bisa mulai dari menjelang lulus S1 itu memang minatnya udah ada karena dulu lebih tertarik dengan cara satu dosen waktu di S1 ada satu dosen kebetulan dosen muda dari Belanda waktu itu di kampus itu dan mulai punya apa kayak minat gitu ya suatu saat mungkin bisa ikut terlibat di kampus mengajar lah gitu. Nah ya, tapi dalam perjalanannya waktu studi S2 mungkin Bang Kris juga masih ingat ya kalau di kampus PPM kita lebih diajar ya. untuk jadi praktisi manajer beneran ya, maksudnya manajer di perusahaan dan terlibat di perusahaan. Itu memang sempat dijalankan, jadi dalam 7 tahun pertama setelah lulus S2 terlibat di bisnis gitu sebagai profesional. Ya, jadi waktu S2 fokusnya memang jadi profesional ya Praktisi. dan Hmm. jadi praktisi gitu. Itu juga yang dilatih juga ya dengan magangnya. Tapi di saat yang sama, setelah waktu berkarir di awal-awal setelah lulus S2, memang aktivitas mengajar juga udah mulai dijalanin, Bang Hmm. Chris. Jadi mengajar secara part-time ya, sore atau mungkin malam setelah jadwal kerja. Tapi lama-lama kelihatannya memang harus milih kalau kita mau berkarir secara lebih jauh karena masing-masing itu punya tuntutannya sendiri ya. Hmm. Jadi kalau di dosen juga rupanya ada aturan-aturan tertentu yang menuntut individunya untuk raih juga ada tuntutan-tuntutan kinerja gitu. Ya, Yang kalau dilakukan bareng dengan bekerja sebagai profesional mungkin nggak mudah gitu. nggak optimal ya. Optimal karena masing-masing karir itu menuntut optimalisasi itu ya kalau mau mau maju. Nah, akhirnya di satu masa harus pilih full time sebagai akademis dan itu di sekitar 2003 kalau nggak salah. Hmm. Setelah 5 tahunan atau 6 tahunan mengajar part time ya di beberapa kampus. Nah, dari sanalah kemudian ya mulai mulai pelajari gimana harus mengembangin karir dan seperti juga profesi yang lainnya selalunya ada satu path atau jalur untuk kita berkembang gitu ya dan Ya, saya rasa semua profesional melakukan itu. ya. Ya itu sih awalnya Bang Kris. Ya, ini menarik nih karena memang karir itu sebuah pilihan ya. Dan kemudian pada waktu kita mau memilih tentu ada consideration atau pertimbangan-pertimbangan yang kita ambil untuk menjadi kriteria memilih. Nah, pada waktu itu apa yang menjadi faktor pertimbangan Prof. Taufik ini ngambil pilihan sebagai akademisi? Karena kan
kalau kita lihat mungkin bukan mayoritas orang memilih karir akademisi ya, karena Hmm. mungkin bayangannya kalau di Indonesia terutama mungkin ya, kalau kita lihat di Indonesia kan profesi akademisi itu bukan menjadi top choice lah sebagai karir, pilihan Hmm. karir ya. Kalau mungkin di negara seperti Amerika atau Inggris, mungkin eh, apa namanya, persepsi orang terhadap profesi akademisi itu masih jauh lebih tinggi daripada persepsi kita di Indonesia ya. Nah, Hmm. Hmm. pada waktu tadi memilih akhirnya fokus ke akademisi, konsideran atau apa nih, apa kriteria apa yang Prof Taufik pertimbangkan pada saat itu sehingga jatuh pilihannya menjadi akademisi? Oke, ya mungkin mungkin ada benarnya juga ya tadi itu profesi sebagai akademisi mungkin bukan top choice banyak orang atau tapi mungkin kita harus harus riset dulu ini akurat nggak itu ya anggapan itu ya. Ya, Kalau kita di akademisi suka suka dianjurkan untuk nggak terlalu yakin dengan satu anggapan. ya, Tapi oke deh, saya rasa kalaupun ada yang mau disebut mungkin soal tuntutan utama pekerjaannya yang saya rasa mungkin saya punya, at least mungkin menyukai gitu ya. Jadi kalau di akademisi itu saya suka tanya sama teman dosen yang misalnya melamar di tempat kita, pertanyaan favorit saya itu adalah buku apa yang kamu baca terakhir kali, ya, atau dia menulis apa belakangan gitu. Nah, dua jawaban ini sangat-sangat menentukan karir satu dosen. Itu my own theory setelah berapa lama apa namanya mengikuti dosen melamar dan juga menjalankannya. Jadi ya, kalau balik ke pertanyaan tadi itu ada saya rasa saya punya kesukaan menulis dan membaca. Jadi ya, itu kelihatannya memudahkan satu orang dosen untuk mengatasi challenge dari pekerjaannya. Dan waktu ya. kita pelajari, dua hal yang bisa memudahkan satu orang dosen untuk maju dalam karirnya. Kalau dia suka itu, atau kalau dia berhasil menyukai itu. Ya mungkin di saat-saat awal dia nggak begitu suka, tapi kalau seperti juga profesi lainnya, selalunya ada upaya untuk bisa diupayakan untuk menyukai. Seperti itu. Semakin lama semakin suka ya, tapi ada initial initial konsiderannya dari karena ada hobi atau ada passion dalam menulis, membaca buku ya. Itu menjadi pertimbangan Prof Taufik pada saat itu ya. Betul, betul bisa Karena dibilang kalau satu atau beberapa di antaranya ya. karena kalau ini kembali ini saya dari kacamata awam aja nih Prof Taufik, nggak ada riset-risetnya nih. Kan kalau tadi Prof Taufik kan bilang ada juga kerja sambil kerja kan ya, ada kerja di praktisi, ada juga ngajar sore atau malam hari gitu. Karena biasanya kan kalau orang compare-compare gitu ya, jadi dosen sama jadi pegawai atau di swasta, apalagi perusahaan atau BUMN atau perusahaan yang lebih mapan gitu, komparasi remunerasi gajinya kan agak agak kurang mengencourage orang jadi akademisi ya, apalagi pada tataran awal-awal gitu ya. Gimana tuh pada waktu itu pertimbangan? Karena kan satu ada pertimbangan minat, passion, satu ada pertimbangan ekonomi kan? Betul. Oke, mungkin saya bisa jawab secara makro memang kampus-kampus membutuhkan profesional yang top gitu ya. Maksudnya kapasitasnya dari segi potensial dan kapasitas itu kampus membutuhkan mereka yang unggul Ya, lulus dari apakah studi S1-nya atau S2 dan itu sama juga dengan model yang lain kita harus attract yes. si di calonnya ya, artinya calon terbaik tentunya harus di-attract dengan package yang baik juga. Ya, Itu dialami oleh rata-rata kampus sekarang, tapi memang akhirnya tentunya di setiap industri itu ada yang katakanlah mungkin best cut, misalnya top 10 atau hmm, seperti itu ya. Jadi itu mungkin juga harus dipertimbangkan untuk teman yang mau mau berkarir. Artinya kalau mau pilih yang termasuk yang cukup baik lah gitu. Walaupun mungkin kalau mau di-compare dengan banyak industri bisa aja itu masih di bawah gitu. Tapi ya, at least mungkin di industrinya itu
cukup gitu ya, artinya cukup untuk kita maju dan pertimbangan untuk ya. Jadi kalau kita mau fokus di profesi akademisi itu ada satu benefit yang mungkin di profesi yang lain bisa nggak ada, seperti misalnya fasilitas-fasilitas dari Dikti misalnya ya. Nah, nah kalau kita mau, memang mau nggak mau kita harus lihat itu dan kemungkinan itu akan bisa jadi kayak benefit tambahan yang mungkin bisa jadi sesuai untuk satu orang gitu. Jadi seperti misalnya grant untuk riset atau grant untuk studi lanjut ya, itu biasanya jadi pertimbangan yang penting gitu. Jadi pada waktu itu Prof. Taufik dan juga mungkin para akademisi yang pada individu yang mau berkarir di bidang akademik mungkin tidak melihatnya lebih luas ya, package atau remunerasinya ada yang finansial maupun ada yang self development ataupun yang non finansial, benefit-benefit lain yang mungkin lebih membuat motivasi pengembangan dirinya lebih lebih tinggi ya, tidak hanya sekedar finansial. Betul, bisa bisa dibilang seperti itu. Bahkan saya ingat waktu di awal-awal, kalau nggak salah di pilihan kedua setelah di kampus yang pertama itu pingin kembangkan untuk pindah kampus. Waktu itu setelah 4-5 tahun berkarir itu pilihan kita itu jatuh kepada apakah tempat itu kasih peluang untuk studi lanjut. Ah, Jadi kalau ada antrian yang panjang atau dia nggak bisa menjanjikan atau nggak ada program itu, mungkin kita harus berpikir ulang gitu. ya, Karena ya kalau memang serius untuk di karir ini kan nggak terhindarkan ya. Jadi setelah S2 kita harus ambil S3-nya dan karena memang perjalanan karirnya, jenjang kepangkatannya baik yang di internal perguruan tinggi maupun di sistem diktinya ya, karena begitu masuk ke perguruan tinggi kan kita masuk di sistem itu dan itu sangat diperlukan gitu. ya, ya. Jadi karir development di bidang akademik itu sangat terkait erat dengan self development ya dalam bidang pendidikan atau dalam bidang keilmuannya masing-masing ya. Kalau peluang di bidang pengembangan diri di bidang keilmuannya tidak tersedia dengan baik, maka itu menjadi concern utama tidak hanya finansial kan ya, karena biasanya Ya, daya tarik setuju, tertinggi. setuju. Betul, karena itu terkait dengan tadi pilihan kampusnya juga ya, karena kita bilang relatif terbatas kampus yang tadi punya package yang seperti tadi, maka sebagian diantaranya kita harus raih di level individual kita. Ya, Dan itu dimungkinkan. Artinya gini, artinya jenjang kepangkatan satu dosen itu sangat-sangat tadi individual itu. Bahkan tadi saya bilang kalau di antara pertimbangan untuk pindah itu adalah karena profesional di bisnis itu uncertainty-nya relatif tinggi yes. dibanding dengan jadi dosen. Mhm. Jadi di level individu tadi, satu orang dosen tuh bisa bisa menghitung relatif akurat dia berapa lama bisa naik pangkat gitu. Karena 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 lebih banyak tergantung dirinya ya. ya, dan sistemnya sangat-sangat jelas. Jadi dalam dalam berapa karya yang nilainya berapa itu kita bisa hitung dan kita bisa predik dengan lebih tepat. Ya, Jadi dengan cara sederhana seperti misalnya pakai Excel, kalau kita mau menduga kita mau naik pangkat dari lektor ya, kepala ke guru besar, itu relatively lebih mudah ketimbang kalau kita profesional di bisnis. Misalnya memastikan bisnis ini berkembang sekian persen atau dari sekian cabang ke lebih banyak cabang itu variabelnya lebih banyak kan, ada pesaing, ada perekonomian, ada customer, eksternal eksternalitasnya banyak ya. eksternalitinya lebih banyak. Jadi kalau kalau di dosen, sepanjang kita punya tempat yang bikin kita nyaman dengan tadi package yang diberikan, sisanya itu tinggal si individunya. Kalau dia bisa atur, akan lebih lebih mudah. Nah ini balik ke pengalaman Prof. Taufik nih di awal-awal meniti karir sebagai akademisi. Apa challenge yang menurut Prof. Taufik paling krusial, paling paling menantang dan paling menentukan lah jalan karir seorang
Prof Taufik dalam meniti jenjang karir di akademisi? Seperti tadi saya bilang, kalau kalau persoalan internalnya relatifly kita eh, bisa terima gitu ya, artinya dengan tadi package yang sederhana, dan itu akhirnya akan rumit sih kalau dibilang tadi hanya sedikit kampus yang punya. Jadi kita memang harus bersaing dulu di sana. Tapi setelah itu sisanya seperti tadi saya bilang kita memperhitungkan apa yang diminta oleh seperti misalnya paket benefit dari Dikti. Jadi seperti yang paling nyata ya tentunya kayak peluang beasiswa misalnya. Apa yang mereka punya, persyaratannya apa aja. Nah, itu mungkin yang kita harus nilai diri kita dan tentunya dengan demikian kita bisa bangun path-nya ya untuk kembangkan dan syukur-syukur kampus itu tadi dengan sistem yang ada itu bisa support. Nah, itu akan lebih mudah sih menurut saya. Ya, Jadi persaingan di sananya mungkin kita bisa bilang yang lebih challenging ya ketimbang internalnya. Sepanjang internalnya udah aman ya, nggak hmm, jarang juga itu seperti juga di tempat-tempat lain itu satu kampus kan ada intrik-intrik tertentu, ada politiknya juga mungkin atau yayasan ya. Kalau kalau kita di perguruan tinggi swasta itu kan berkaitan sama yayasan yang support kampusnya. Mungkin teman-teman yang di PTN itu karena model bisnisnya beda, saya rasa juga isunya mungkin bisa berbeda ya, dan saya mungkin nggak terlalu menguasai. ya. Satu hal yang mungkin saya lihat nih, nggak tahu makanya dari pengalaman Prof Taufik seperti apa. Satu hal yang sangat eh, men- apa, menjadi apa namanya sesuatu yang perlu dilakukan oleh seorang akademisi itu adalah pembaruan knowledge yang terus-menerus ya. Kalau di akademisi mungkin cycle-nya itu harus lebih cepat ya, karena knowledge sekarang ini makin lama makin cepat berkembang ya. Sementara mungkin di dunia bisnis atau di praktisi kadang-kadang mungkin tidak secepat itu perubahan knowledge yang dituntut ya. Nah ini gimana kira-kira pengalaman Prof Taufik, apa, karena waktu kuliah dulu kan masih tahu berapa tahun 80-an S1, mungkin S2-nya tahun 90-an, S3 mungkin nggak tahu saya di era tahun berapa, sekarang udah 2020-an, kan so many things happens in the knowledge world ya, dalam dunia pengetahuan. Ini gimana keeping pace untuk updating knowledge ini? Oh, oke. Ya, itu pertanyaan yang valid banget ya untuk karir seorang akademisi, bahkan juga mungkin untuk industri perguruan tinggi ya, karena kalau si individu dosennya maju kan akhirnya kampusnya juga maju dan Ya, pertanyaan tadi memang kritikal. Artinya karena kita sih berharap memang dosen itu punya agenda untuk bahkan kan naturnya dosen tuh memang ngembangin si ilmunya. Itu yes. satu satu tugas pokoknya kalau mau disebutkan dan itu artinya dia harus riset dan riset itu menuntut update ilmu, artinya membaca dan menuliskan lagi. Jadi itu memang tantangannya karena itu yang bikin individunya maju dan juga kampusnya maju. Satu lagi yang berkaitan sama itu adalah itu membuat kita apa ya relevan relatif dengan counterpart kita teman-teman profesional. Jadi Ya, suka ada anggapan bahwa ya maksud saya lebih melihat akademisi dan teman profesional itu mestinya bisa bareng di level yang bareng dalam arti menjalankan perannya masing-masing. Kalau kita lihat itu, maka satu orang dosen tuh dia uh, harus atau merasa pingin ya untuk ngembangin karena dia nggak mau dan nggak boleh ketinggalan sama teman profesionalnya ya, gitu dalam arti teman profesionalnya ada banyak aspek praktis di lapangan yang mereka jalanin sementara kita yang di akademisi kayak connect-nya dengan menjelaskan itu di level konseptualnya kan gitu. Itu yang bisa ya, bikin kita catch up bareng-bareng dan berfungsi optimal ya. gitu.
Nah, satu isu adalah kalau si kampusnya nggak buat sistem yang baik, teman dosennya mungkin akan tergoda untuk membiarkan diri karena dia ada di dalam kelas. Dan kalau sistemnya nggak baik memantau, satu teman yang 5 tahun bekerja dengan 10 tahun bekerja itu performance di mengajarnya atau risetnya bisa sama kalau si kampusnya nggak buat sistem yang baik. Dan itu artinya teman dosennya sebenarnya menurun kan nilainya gitu, karena dia Nah, ngasih bahan yang relatif tertinggal gitu. menarik nih karena ada interaksi yang harusnya interaksi yang sangat dinamis ya antara lingkungan kampus dengan lingkungan bisnis ya, praktisi profesional antara seorang akademisi peneliti dengan profesional di industri yang sebenarnya mengimplementasikan knowledge yang dikembangkan tersebut kan ya. Nah ini Betul, eh, betul. gimana pengalaman Prof Topik nih dalam berinteraksi dalam apa dengan dunia praktisi sebagai pengguna knowledge, Mhm. akademisi sebagai pembuat knowledge gitu ya. Knowledge supply dengan knowledge use-nya, usage-nya ini user ya, knowledge user itu dalam proses interaksi yang dinamis ini gimana pengalaman Prof Topik dalam perjalanan karirnya? Oke, itu jadi waktu kita tadi bilang tantangannya adalah riset, diantaranya tantangan riset ya, karena itu menuntut keterampilan tertentu juga, dan itulah kenapa satu dosen tuh diharapkan ke level studi S3, karena dia bisa belajar keterampilan itu, dan dengan keterampilan itulah dia bisa menjalankan fungsi riset ini. Waktu menjalankan fungsi riset, dia akan ketemu sama teman-teman praktisi ini, karena kan dia ambil data di lapangan, dia mungkin mewawancarai. Nah, di sana mereka itu harusnya bisa saling. Jadi, teman praktisi dengan eager untuk tahu ini apa sih yang dia kerjakan dan gimana penjelasannya. Karena pada dasarnya teman praktisi toh akhirnya juga butuh itu Hmm. yang kita dengar dan kita sering lihat kan satu orang top management misalnya top manager itu dia bisa influence timnya, bisa attract investor, bisa attract partner kalau dia bisa punya wawasan konsep yang baik kan. Pada akhirnya dia akan butuh itu. Jadi kalau itu bareng itu akan bagus juga untuk pihak counterpart profesional ini. Tadi sebaliknya dosen dengan sering bergaul, dia akan confidence di kelas, student akan dapat materi-materi yang segar, yang up to date, yang ya lebih bernilai ketimbang tadi teman yang jarang atau kurang melakukan riset gitu. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa industri doktoral, studi doktoral juga diminati oleh sebagian teman profesional ya, karena saya rasa itu akan membantu mereka untuk menjalankan fungsinya. Satu lagi juga mungkin teman-teman pendengar ada yang kalau ada yang interest dengan dunia akademik, dengan cara seperti tadi profesional bisa terlibat di kampus. Apalagi sekarang ini menterinya itu sangat mendorong ya untuk praktisi terlibat. Jadi ada nilai-nilai akreditasi yang bertambah kalau lebih banyak praktisi terlibat. Jadi ini kesempatan juga untuk teman-teman. Ya, jadi tidak seperti anggapan dulu misalnya dunia kampus itu sebagai kayak menara gading gitu ya, yang mungkin hanya seperti maha guru yang bertapa mencari inspirasi ilmu, lalu kemudian praktisi dunia industri jalan sendiri tanpa kompas ilmu pengembangan ilmu yang lebih baik kemana gitu. Jadi seperti two separate world, tapi ini mungkin Hmm. mengarah kepada bagaimana kolaborasi seorang akademisi dan juga seorang praktisi sehingga kedua hal ini menjadi siklus yang dinamis ya, antara knowledge digunakan kemudian di feedback, knowledge diciptakan lagi yang baru digunakan lagi, dan proses iterasi itu membuat perkembangan kedua industri ini menjadi lebih optimal ya, dan peran akademisi
untuk mengarah ke situ menjadi sangat penting. Nah ini dalam pandangan Prof. Taufik selama karir sebagai akademisi, kompetensi-kompetensi baru apa nih? Kalau dulu kan kita udah tahu lah ya, seorang akademisi itu harus kompetensinya mungkin critical thinking lah, rajin rajin baca tadi itu, rajin menulis. Tapi dengan challenge ke depan nih kan banyak perkembangan teknologi, AI semakin berkembang. Seorang akademisi itu perlu menguasai kompetensi apa ke depan? Hmm. Oke. Mungkin saya termasuk orang yang anggap nggak banyak beda ya, karena pada akhirnya si akademisi seperti juga profesional yang mau jadi manajer, kita diminta untuk solving the problem dan uh, kayak ada eager untuk action. Hal semacam itu di level tertentu juga dituntut di akademisi. Apalagi kalau dia terlibat di strukturalnya ya, artinya bukan hanya meneliti dan ngajar, tapi juga mengelola kampusnya. Akhirnya dia juga jadi manajer. Jadi saya bisa bilang sebenarnya tuntutannya nggak jauh beda. Artinya secara apa ya, orang bilang generiknya ya, kebutuhan generik satu orang kayak tadi seperti mempelajari hal yang baru, kemudian uh, apa action gitu, problem solving. Saya rasa sih masih di sekitar itu. Tapi kalau mau disebut tadi ada akselerasi karena memang dari segi ilmu, informasi, teknologi itu berkembang, mungkin boleh juga dibilang tadi yang keterampilan belajar dan keinginan untuk belajar ya itu mungkin satu yang menjelaskan mana yang satu orang dosen bisa lebih sukses atau secara keseluruhan kampus yang lebih sukses. Oke, ya karena di dunia industri di luar kampus, eh, apa namanya, updating knowledge, kompetensi itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi ya. Dan kadang-kadang kalau tidak diantisipasi 5-10 tahun ke depan, eh, kemampuannya atau kompetensinya obsolete, dia nggak bisa eh, apa namanya, relevan dan compete dengan situasi yang ada gitu. Nah ini mungkin juga eh, terasa juga di dunia kampus pada saat misalnya orang sekarang mengakses ilmu pengetahuan itu udah banyak channel ya untuk mengakses ilmu pengetahuan secara online maupun secara apa namanya, teknologi AI dan sebagainya. Eh, Banyak yang bilang dosen bisa diganti nih dengan dengan teknologi, dengan menggunakan berbagai media dan channel. Ini gimana posisi Prof. Taufik ke depan melihat perkembangan teknologi, relevansi dan keunikan seorang dosen itu ke depan akan seperti apa? Oke, ya itu saya rasa satu pandangan yang valid ya, dan makanya ini sebenarnya dorongan untuk kampus dan individu dosen lihat opsi lain dari model bisnisnya ya. Artinya kalau hanya mengandalkan model bisnis masih intake mahasiswa dan program akademik yang bergelar, mungkin memang akan terancam tadi Ya, situasi-situasi itu. Jadi mungkin di sisi ini dosen atau kampus mungkin harus lihat opsi-opsi yang lebih baru untuk uh, apa ya menggambarkan identitas dirinya ya bahwa kampus itu sebenarnya lebih dari sekedar buka tawaran program akademik bergelar gitu. Mungkin ya, yang lain akan ada blurnya dengan teman-teman yang di profesional seperti sertifikasi dan hal-hal semacam itu ya. ya. Jadi harus membuka diri sih kalau enggak mungkin nanti ada situasi kampus yang memang adaptif dan mungkin apa cepat menyesuaikan dan ada kampus yang tertinggal gitu. Mungkin itu akan dialami sih dalam Ya. waktu yang nggak terlalu lama lagi mungkin. Ini menarik juga. Jadi kita nyampe pada Prof. Taufik kalau lihat perjalanan karirnya, kira-kira bagaimana praktek-praktek inovasi dalam pendidikan nih di pengalaman Prof. Taufik. Karena kalau saya apa namanya ya,
monitor lah, mantau knowledge atau hasil-hasil riset dan buku Prof. Taufik ini menarik juga karena nggak banyak orang yang bicara misalnya positive psychology ya, positive leadership. Ini bentuk-bentuk inovasi dan kira-kira pengalaman Prof. Taufik dalam kampus yang tadi kita bicara soal tadi itu teknologi ke depan kalau mau survive harus berubah. Kira-kira inovasi-inovasi di pendidikan dari pengalaman Prof. Taufik selama ini seperti apa? Ya, jadi saya rasa tadi anjuran untuk jadi lebih inovatif itu memang relevan untuk perguruan tinggi. Di saat yang sama sebenarnya karena tadi ada sistem ya, sistem yang dari dikti itu seperti kayak bisa dibilang kayak mengekang. Sementara di dalam prakteknya di kampus sendiri kan ada situasi kayak kayak dosen ada di dalam kelas dan relatively menguasai kelasnya dalam arti kalau sistemnya nggak terlalu bagus di internalnya mungkin satu orang akan uh, kecenderungan untuk malas berinovasinya akan tinggi karena nggak ada yang nuntut dia gitu ya. Jadi saya mungkin jawab secara umum aja memang memang sama juga seperti counterpart di bisnis kita perlukan itu untuk kalau kita mau relevan ya, terutama mungkin PTS ya. Kalau tadi saya bilang model bisnis PTN Ya, relatively beda ya, mereka terima mahasiswa dan sistem gaji dan seterusnya lebih lebih rigid gitu. Kalau kita PTS dan ini jumlahnya ratusan ribu di Indonesia ya, uh, kita memang harus berpikir seperti teman yang di bisnis sih menurut saya. Kalau enggak, karena kita akan menentukan hidup kita sendiri kan. Artinya uh, pemerintah cuma kasih tunjangan, nggak ngatur gaji kita. Jadi kita mungkin harus buat institusi yang bisa survive dan maju gitu. ya, Mungkin secara umum ya saya bisa tanggapi karena kalau enggak ya mungkin kita akan ngalamin isu yang tadi kayak seperti lingkaran setan. Kita butuh attract talent yang bagus, mereka minta benefit yang atau package yang bagus gitu. Kalau kita swasta nggak bisa nyajikan itu, kita akan ada di level yang ya rata-rata atau di bawah dan itu nggak menguntungkan gitu. ya. Karena nature dari tadi yang kita bicarakan, nature dari dunia akademik adalah knowledge creation kan. Jadi di Betul. situ secara natural memang ada inovasi. Hmm, hmm. Secara individu memang untuk bisa meng-create satu knowledge baru tentu ada inovasi dan karakteristik itu menjadi menjadi penting kalau kita bicara tadi itu perkembangan pendidikan ke depan dan menjadi krusial untuk dimiliki kompetensinya oleh individu maupun oleh kampus itu sendiri ya. Ini mungkin jadi gambaran bagi anak-anak muda generasi baru mendatang kalau mau bergabung di karir sebagai akademisi memang kuncinya menjadi apa? Creative thinking dan innovation itu menjadi krusial ya. Nah, ini saya tertarik nih untuk mengulik sedikit nih mengenai eh, positive leadership dari eh, Prof. Taufik nih yang ini satu hal yang sangat menarik nih. Bisa share sedikit Prof. Taufik apa nih kira-kira eh, yang menjadi key points-nya untuk bisa berkontribusi dalam dunia praktisi kalau penerapan positive leadership ini dilakukan. Oke, terima kasih Bang Gris. Ini pertanyaan yang mungkin bagian Contoh, penting ya. contoh, Maksud saya, contoh, contoh inovasi, contoh inovasi. ya jadi di bidang-bidang yang ada di kampus tuh biasanya juga ada kayak ada yang populer, ada yang bisa bersaing, ada yang marketingnya bagus dan seterusnya. Dan kalau saya lihat ini tema positive leadership tetap masih mungkin untuk relevan ya. Saya melihat ada uh, kayak perpotongan dengan sekarang ada tren sustainability di mana bisnis harus juga pikirkan sosial dengan apa namanya environment itu aspek positive leadership di mana ada penekanan tentang contribution jadi bisnis yang nggak hanya menguntungkan diri sendiri bisnis yang nggak
kayak greedy, itu tetap masih bisa applied sekarang. Dan apalagi kalau kita kaitkan sama sekarang teknologi ya, seperti AI tadi juga udah disebut, itu juga pada akhirnya nuntut misalnya AI yang lebih responsible, AI yang lebih ada ethics-nya di sana. Nah, mungkin di situ juga ada perpotongan positive leadership, dalam arti kita mau berbisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi. Itu poin yang mungkin masih bisa terus didalami ya. Dan saya memang ya tertarik untuk dalami itu, dan ya siapa tahu ada teman-teman yang punya pikiran serupa. Ya. Karena ini juga ciri khas atau kompetensi yang diperlukan untuk seorang akademisi ya, gimana memilih eh, bidang riset ya, eh, area atau area topik dari keilmuannya mau di wilayah mana ya, karena itu akan menentukan karirnya ke depan, apakah risetnya berkembang dan memang dibutuhkan oleh pengguna ilmu itu, atau dia masuk ke area yang mungkin nggak populer gitu ya, atau nggak bisa dirasakan manfaatnya oleh pengguna gitu. Jadi bagaimana waktu itu Prof Topik memilih area riset atau area bidang keilmuan yang mau diambil sebagai, karena kalau saya melihat akademis ini career path-nya akan tergantung bidang keilmuan yang dia pilih ya, atau bidang riset topik yang dia pilih gitu. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat kan produk perguruan tinggi itu seringkali orang bilang seperti pertama lulusannya, tapi yang jarang disinggung adalah karya dosennya ya. Jadi karya dosen dengan Iya, penelitian yang akhirnya tadi bukan hanya karya di misalnya artikel akademik atau jurnal, tapi juga karya yang akan dilirik oleh gunakan ya. praktisi industri gitu kan. Itu memang Hanya harusnya tidak jadi hanya agenda hanya on satu paper, dosen. tidak hanya berhenti di paper ya. Tidak hanya, iya benar, tidak hanya paper tapi aplikasinya akan dituntut seperti itu. Jadi memang kalau pilihannya tepat itu akan menguntungkan perguruan tingginya, karena kita akan bilang lulusan kita mempelajari itu sepanjang industrinya mengapresiasi hal itu. Di saat yang sama tadi dosennya tadi saya bilang punya uh, confidence level yang merasa tidak di bawah teman profesionalnya, karena dia bisa saling mengisi. Dan saya sering Ya, lihat ada teman-teman yang memang sangat diapresiasi oleh rekan industrinya, dan diajak berdiskusi dan bikin kita terus relevan ya. Itu mungkin jadi satu pertimbangan tadi seperti Pak Sulis. Dan kalau kebetulan saya ada inovasi yang memang saya sukai waktu sejak studi S3, dan kemudian itu saya coba combine sama yang tadi tema positive leadership, yang sampai sekarang saya lihat sih masih potensial untuk dibahas gitu. ya, ya, Jadi itu benar sekali untuk coba meninjau apa sih yang kita pilih gitu ya, supaya tetap bisa relevan di lebih lama gitu ya. ya. Karena bagi orang yang mau berkarir di dunia akademik, semakin dia bisa contribute tidak hanya ke knowledge creation, tapi contribute juga ke pengguna atau industri lain, itu akan semakin menarik ya, karir di bidang akademik kan, karena satisfaction-nya akan ada dua ya, satu menghasilkan ilmu baru, kedua digunakan oleh banyak orang kan gitu, satisfaction yang di dunia akademik is more than financial reward ya. Ya, Ya. setuju. Saya jadi seperti biasa nih di podcast ini, Prof. Taufik, saya selalu dari bincang-bincang ini mencoba menyimpulkan satu filosofi lah. Nah, kalau kita lihat di dunia karir akademisi, karir sebagai akademisi, filosofinya mungkin seperti air yang mengalir dan laut yang menjadi sumber air ya. Laut itu kan menjadi sumber air ke sungai kemana-mana ya. Laut itu ngumpulin air lah kira-kira dari hujan dan dari mata air, kemudian airnya mandek di tempatnya, dia akan seperti laut mati kan ya. Tapi kalau filosofinya karir di akademis itu, dia akan menyerap air dari mana aja, menyerap ilmu,
Tapi itu kemudian air itu harus dialirkan kan, ke sungai kemana-mana supaya memberikan manfaat kepada banyak pihak. Dan ilmu itu alirannya kalau tidak lancar, tadi itu kita bicara soal inovasi, kalau ilmunya nggak lancar berkolaborasi dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dia akan mandek di situ aja. Jadi tadi saya menarik, Prof. Taufik bilang kalau positif leadership-nya hanya dipandang seperti pola dulu, mungkin dia akan nggak berkembang ya. Tapi begitu dia di-combine dengan sustainability, ada people, profit dan planet gitu ya. Lalu ada angle di-combine dengan AI, masalah etik, positive leadership-nya jadi berkembang, mengalir kemana-mana ya. Jadi filosofi air mengalir dan laut yang menjadi sumber air mengalir kemana-mana ini sangat sangat penting dalam karir seorang akademisi. Kira-kira gimana filosofi itu, Prof. Taufik, kira-kira applicable untuk dunia karir sebagai akademisi? Oke, saya rasa nggak keliru juga ya. Tadi disebutkan bahwa kita memang perlu dengar lebih banyak pihak. Itu satu natur kerjaan dosen juga kita nyerap tadi ya, dan bahkan ada apa label kayak humility dan tadi waktu di saat awal saya nyampein ke Bang Kris, di dosen tuh jarang jarang mau kayak sangat rigid dengan tadi anggapan gitu kan. Kenapa? Karena kita mesti reserve dengan kayaknya mungkin ada anggapan lain yang kita harus kasih peluang dan kita harus dengar dulu. Jadi itu relevan tadi bahwa kita mesti dengar lebih banyak pihak dan ya di saat yang sama tadi kita dengan mengaplikasikannya ketemu banyak orang, ketemu orang yang berbeda, bahkan ketemu isu yang berbeda ya. Mungkin itu kasih peluang kita untuk ngembangin dan dosen ya memang harus seperti itu ya, ngembangin ilmunya gitu. Saya sangat setuju sih kalau tadi mau dipakai. Ya memang menjadi inovator itu nggak boleh berhenti ya. Eh, Harus ada selalu reserve ini, eh, apa, mungkin akan ada lagi sesuatu, mungkin akan ada lagi sesuatu gitu ya. Kalau eh, dengan tanpa reserve, kalau mandek berarti kan ya inovasinya ya. Jadi memang perlu ada questioning terus ya, questioning, mempertanyakan, curiosity, mencari lagi. Ini apa kompetensi-kompetensi yang diperlukan di dunia praktisi. Ini tanpa terasa waktunya udah berjalan lebih dari 30 menit nih, Prof. Taufik, karena kita ini HR 30, tertinya 30 menit sebenarnya. Mungkin di ujung bincang-bincang karir ini ada sedikit apa namanya ya, pertanyaan-pertanyaan pendek lah, quiz quiz pendek aja yang santai-santai. Kita pertama mungkin seandainya waktu diulang kembali ke masa muda pada waktu Prof. Taufik mau menentukan karir. Eh, Masih milih sebagai akademisi atau milih sebagai praktisi di dunia bisnis? Oke, mungkin saya akan bilang masih, tapi studi lanjutnya harus lebih cepat dari kemarin ini. Agak terlambat. Agak terlambat. Iya, karena banyakkan apa akademisi di luar sana, di Amerika, di Eropa, itu kebanyakan between 20 to 30 udah doktor ya. Iya. Biasanya antara 20 tahun, 30 tahun udah doktor mereka ya. Iya, oke. Nah, ini berikutnya nih kalau pertanyaan pendek lainnya. Eh, Lebih senang mengajar atau lebih senang research? Kayaknya nggak terhindarkan sih, itu harus bareng. Ya, karena kepuasan ngajarnya terasa kalau kita nyampein sesuatu yang baru dan dengan riset kita baru bisa dapat yang baru itu. Jadi Ya. itu Jadi sulit jawabannya. dua hal yang nggak terpisahkan ya. Betul, betul. Kalau riset itu kemudian mengumpulkan sesuatu, dituliskan, harus di-share ya. Di-share-nya mengajar atau nulis buku ya. Betul.
Oke. Kalau berikutnya nih, Prof. Taufik. Ya, kalau ngelihat ke depan misalnya anak-anaknya, Pak Prof. Taufik kan punya anak beberapa ya. Lebih pengen mereka menjadi akademisi atau pengen mereka udah dah jangan seperti papa deh jadi pengusaha atau jadi pekerja di dunia bisnis, pilih mana? Saya nggak memaksa sih, mempersilahkan mereka pilih, tapi kalau studi lanjutnya saya sangat mendorong dan merasa itu satu peluang untuk lihat horizon lebih banyak ya. Jadi di aspek studi lanjutnya saya rasa mungkin saya termasuk yang mendorong, Ya, tapi pilihannya itu terserah sih. artinya secara akademik meniti jenjang akademik sampai yang teratas, misalnya doktoral itu sangat mendorong karena itu penting dan bisa juga dilakukan, bisa juga digunakan baik di karir akademisi maupun di karir non akademik di bisnis maupun di praktisi lainnya ya. Betul. Terima kasih nih Prof. Taufik, bincang-bincang singkat kita. Ada message yang mau disampaikan oleh Prof. Taufik kepada para penonton podcast ini, terutama generasi muda yang mungkin berminat menjadi akademis karirnya di ke depan, apa hal penting atau eh, apa message dari Prof. Taufik secara singkat kepada pemirsa kita yang berminat menjadi akademisi? Silakan, Prof. Oke, makasih. Ini karena diminta singkat, saya ingin merasa bahwa secara umum perguruan tinggi atau dunia perguruan tinggi kita butuh talent-talent yang memang high potensial ya. Jadi mohon dipertimbangkan. Nah, juga termasuk teman-teman profesional sih menurut saya ingin undang juga untuk terus terlibat. Bahkan di level perusahaan itu berikan kesempatan lebih banyak untuk bukan hanya dosen yang riset, tapi juga mahasiswa yang magang. Ya, Jadi saya berharap tadi Bang Kris sudah bilang kita nggak boleh pisahin itu, dan saya rasa dunia industri punya peluang untuk berperan lebih banyak dari sekarang, yang hanya menuntut output dari perguruan tinggi yang the best. Seharusnya industri juga bisa membantu untuk meningkatkan level itu, termasuk juga dosen-dosennya gitu. Itu aja mungkin. oke. Thank you. Terima kasih banyak Prof. Taufik atas waktunya sudah bersedia bincang-bincang di podcast HR30 with Chris di bidang di dunia karir sebagai akademisi. Semoga nanti generasi muda atau generasi yang akan datang yang berminat menjadi akademisi, kita mendapatkan talent-talent yang terbaik ya dan bisa mengembangkan dunia akademik dan perguruan tinggi di Indonesia dengan lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Good luck, Mbak Good luck. Kris. Masa depan dunia ada di tangan kita. Universitas Bakri hadir sebagai pilihan. Pendidikan berkualitas didukung fasilitas modern, pengajar yang ahli di bidangnya, serta koneksi erat dengan industri untuk para lulusannya. Universitas Bakri, experience to real thing.